Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Shalom. Saya harapkan setiap dari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dalam kondisi yang sehat. Sekarang kita akan memulai ibadah Minggu 10 Januari 2021, maka mari kita berdiri. Penulis surat Ibrani pernah menyatakan, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di hadapan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu kalismu, haleluya, amin. Walau tak menyeru, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini disebut sebagai Minggu Baptisan Yesus yang masih merupakan bagian dari Epifania. Melalui baptisan Yesus, Allah hendak menyingkapkan jati diri Tuhan Yesus sesungguhnya. Pembaptisan Yesus merupakan peneguhan dirinya sebagai bagian tidak terlepaskan dari perokeresis Allah Tritunggal, bahwa dialah yang diperkenan Bapa dan dialah yang diurapi Roh untuk melaksanakan misi penebusan. Baptisan yang diminta oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Yohanes
juga menunjuk pada seluruh pribadi Yesus yang bukan saja memperlihatkan kerendahan hatinya untuk masuk dalam kehidupan manusia berdosa, tetapi juga merupakan komitmennya untuk menghargai, menghormati, dan kesediaannya melayani. Dalam minggu ini, kita akan bersama menggumuli tema Janji tentang Pembaruan Digenapi. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami makna baptisan Yesus, sehingga kita dapat mengimani bahwa peristiwa baptisan Yesus menjadi sebuah pengawal dari pembaruan yang dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita menjadi bersedia melakukan pembaruan di tengah-tengah situasi pasca normalitas baru. Mari kita sekarang mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, sesungguhnya kami merasa malu. Jikalau Engkau bersedia untuk merendahkan diri di hadapan Yohanes Pembaptis, kami justru berlaku sebaliknya, yaitu merasa angkuh di hadapan orang lain, bahkan berlaku sombong juga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kesombongan telah membutakan kami, sehingga kami tidak mampu untuk mempertahankan relasi dengan orang-orang lain. Kami tidak menyadari bahwa sikap kami ini telah merusakkan relasi dan telah menorehkan luka di hati orang-orang lain. Ya Tuhan Yesus, ubahkanlah kami agar kami dapat meneladani kerendahan hati-Mu. Amin. Di salib-Mu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudaraku, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya, maka Allah yang setia akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan akan pengampunannya demikian. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Nama Yesus
Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa epiklesis. Tuhan Bapa yang di surga, lihatlah hati kami masing-masing yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami melalui bacaan firman-Mu, melalui uraian yang disampaikan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 yang demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca secara bergantian Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Yang demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak,
bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 yang demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Nyanyian soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Luar biasa. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur dapat memasuki minggu kedua di tahun baru ini. Hari ini kita merenungkan tema janji tentang pembaruan digenapi. Dalam tahun gerejawi, hari ini gereja-gereja Tuhan merayakan peristiwa baptisan Yesus di sungai Yordan. Saudara-saudara, apakah makna baptisan Yesus dan kaitannya dengan tema kita, janji tentang pembaruan digenapi? Marilah kita mempelajari firman Tuhan. Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, terdengar suara dari surga berkata, "Engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Apa maknanya? Ada beberapa hal yang penting yang dapat kita pelajari.
Yang pertama, Yesus diurapi sebagai Mesias. Melalui baptisan tersebut, Yesus memperoleh predikat dan jabatan sebagai Kristus atau Mesias atau yang diurapi Allah. Seperti upacara wisuda, baptisan Yesus secara khusus berfungsi sebagai peristiwa di wisuda penabisannya sebagai Kristus. Peristiwa baptisan Yesus itu merupakan suatu peristiwa yang unik dan istimewa karena Allah telah memproklamirkan Yesus sebagai Mesias untuk mewujudkan janji keselamatan, bukan hanya untuk Israel saja, tetapi bagi dunia. Itulah sebabnya Injil-Injil kemudian menyapa Yesus dengan sebutan Kristus. Bahkan nama Kristus dalam surat-surat para rasul dipakai untuk nama diri Yesus. Janji kedatangan Mesias sudah digenapi. Yang kedua, saudara-saudara, baptisan Yesus ditempatkan pada masa Epifani. Mengapa, saudara? Karena pada masa Epifani telah ditunjukkan bahwa Allah telah menyatakan dirinya sebagai terang yang menerangi bangsa-bangsa. Ia memanggil dan mengundang orang-orang Majus dari timur ke Bethlehem. Kedatangan orang-orang Majus dalam peristiwa kelahiran Yesus menyatakan bahwa Allah telah berencana memanggil setiap umat tanpa terkecuali. Allah memanggil bangsa-bangsa untuk menyambut keselamatannya yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Allah menyatakan rahmat-Nya dan kasih-Nya yang merangkul setiap manusia. Rahmat Tuhan itu mampu menembus batas-batas primordialisme, suku, budaya, dan bangsa. Saudara-saudara, sebenarnya tanpa Kristus, melalui Kristus, anak Allah, saudara-saudara dan saya tidak mungkin menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Mengapa? Karena kita tidak dapat mengambil atau merebut rahmat Allah dengan kesalehan atau amal ibadah kita. Sebaliknya, hanya karena anugerah Allah yang tersedia melalui Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Katakan kepada teman di sebelah kiri dan kanan saudara, kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, baptisan dan karunia Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 disebutkan bahwa para murid di Efesus yang berjumlah 12 orang ternyata belum mengetahui tentang Roh Kudus. Ketika Rasul Paulus bertanya, apakah mereka telah menerima Roh Kudus ketika mereka menjadi percaya? Jawaban mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bukankah jawaban mereka sangat aneh? Yaitu mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, bahkan sama sekali tidak mengetahui kalau Roh Kudus itu ada. Sebenarnya ketidaktahuan atau ketidakmengertian mereka dapatlah kita pahami. Karena para murid yang dijumpai oleh Rasul Paulus di Efesus sebenarnya bukanlah umat percaya kepada Kristus,
Mereka sebenarnya adalah para murid Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya yang mereka kenal dan terima hanyalah baptisan Yohanes Pembaptis. Padahal telah diketahui secara luas bahwa baptisan Yohanes Pembaptis pada hakikatnya merupakan baptisan yang menandai kehidupan seseorang yang telah bertobat, agar mereka lebih siap menyambut kedatangan Yesus sebagai Mesias dari Allah. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada para murid tersebut, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang telah datang, yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Mendengar jawaban dan penjelasan dari Rasul Paulus tersebut, maka mereka kemudian memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Menarik sekali, saudara-saudara, saat mereka dibaptis dalam nama Yesus, maka para murid di Efesus yang berjumlah 12 orang tersebut memperoleh karunia roh, berupa karunia berbahasa roh dan nubuat. Di sini kita melihat bahwa karya dan karunia roh hanya dimungkinkan dalam sikap percaya kepada Yesus Kristus. Yang keempat, saudara-saudara, pembaruan yang digenapi. Suara Allah dari surga di atas sungai Yordan yang berfirman, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Mengingatkan kita akan karya penciptaan Allah di kitab Kejadian pasal 1. Sebab di dalam kitab Kejadian pasal 1 menyatakan, bumi belum terbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada waktu itu bumi dalam keadaan kosong, tidak berbentuk dan kacau. Di sini menunjukkan bahwa Allah hadir tidak hanya terbatas dalam suatu ruang lingkup atau wilayah yang serba aman, serasi, nyaman, dan tenteram. Tetapi juga Dia berkenan hadir dalam realitas kehidupan yang penuh gejolak dan kelam. Sebab kehadiran Allah pada prinsipnya untuk menciptakan pembaharuan, ketenteraman, dan terwujudnya keutuhan ciptaan. Demikian pula halnya dengan peristiwa baptisan Yesus di sungai Yordan. Baptisannya adalah untuk menciptakan pembaruan atau penataan ulang dalam kehidupan umat manusia. Di atas realitas kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan ini, terdengarlah firman Allah yang penuh kuasa, memberi pengharapan dan keselamatan. Sebab Sang Kristus, Anak Allah, telah hadir di tengah-tengah realitas kehidupan ini. Allah tidak jauh, tetapi dekat. Immanuel, Allah beserta kita. Puji Tuhan. Yang kelima, saudara-saudara, berkaitan dengan baptisan kita.
Saudara-saudara, melalui peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan, kita diingatkan akan peristiwa baptisan sidi kita di hadapan Allah dan jemaatnya. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar kita tidak kehilangan iman kita. Kita dibaptis dalam nama Bapa, berarti bahwa kita sekarang sudah masuk dalam lingkungan kasih dan anugerah Bapa, sampai kita sebagai anak-anaknya mewarisi kerajaan yang sempurna dan kekal. Inilah perjanjian Bapa dengan kita. Kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Ia membasuh kita dari segala dosa. Ia memperdamaikan kita dengan Allah. Dan Ia sudah mempersatukan kita dengan dirinya, sehingga memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dibaptis dalam nama Roh Kudus, berarti bahwa Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita sebagai cengkeram dan meterai. Ia mau tinggal dan bekerja di dalam diri kita, sehingga hidup kita semakin diperbaharui, dan kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Saat kita dibaptis, kita adalah orang berdosa, namun telah diadopsi, diangkat oleh Allah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Peristiwa baptis sidi merupakan karya Allah yang mengubah status dan kedudukan kita, yang dulu milik dunia, tetapi kini menjadi milik Allah. Status sebagai anak-anak Allah merupakan karya keselamatan dan penebusan Kristus, dengan tujuan agar hidup kita diperbaharui, sehingga kita menyerupai Kristus yang bersedia merendahkan diri dan taat kepada kehendak Allah. Ingatlah saudara, baptisan kita adalah tanda dan meterai yang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa, namun sudah diselamatkan oleh karya penyelamatan Allah dalam Kristus. Jelas dari apa yang sudah dikatakan di atas, bahwa oleh baptis itu kita diwajibkan untuk memulai suatu hidup yang baru. Bagaimana kita mewujudkan pembaruan dalam hidup kita? Saudara-saudara, saat ini kita semua menghadapi situasi pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Namun percayalah bahwa Allah tetap menyertai kita. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menguatkan kita. Bahkan firman Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan yang serba tidak menentu dan penuh tragedi ini, kita selaku umatnya tidak berjalan sendirian, tidak berjuang sendirian. Allah berkenan hadir dan menolong kita. Bahkan kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk memberitakan kasih Tuhan yang membawa pembaruan hidup. Bersediakah saudara di tengah situasi pandemi ini membawa kabar baik bagi orang-orang sekitar dan dimanapun juga, bahwa janji tentang pembaruan digenapi oleh Kristus
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua, paduan suara pasutri akan menyanyikan pujian "Hai siarkan di gunung" untuk menggenapkan janji pembaruan oleh Kristus. Bersama dengan jemaat di seluruh tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengingkarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berikrar, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur dapat menjalani kehidupan di tahun baru ini bersama Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan dalam ibadah
setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan gereja lain. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi setiap keluarga dan tetap merasakan sukacita. Kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan diri, dibaptis dan mengaku percaya. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu menguatkan iman mereka dan mampu menjalankan tugas pengutusan, menjadi pembawa pembaharuan dalam kehidupan di masyarakatnya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami agar mampu menghadapi situasi pandemi dengan bijaksana. Kami berdoa untuk pemerintah dan instansi terkait agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik dan cepat. Kiranya vaksin COVID-19 yang mulai dibagikan dapat segera membawa hasil yang baik. Kiranya Tuhan memberkati keputusan pemerintah pusat untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali. Dan masyarakat melakukan protokol kesehatan yang benar untuk melindungi sesama dan diri sendiri. Kami rindu pandemi dapat segera berakhir. Kami berdoa bagi para tenaga medis beserta dengan keluarganya yang menunggu di rumah, agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, dan bagi saudara-saudara pasien COVID-19, kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka dan memulihkan mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita, bagi keluarga almarhum Bapak Untung Hadianto, keluarga almarhumah Ibu Maria Pecler, keluarga almarhum Saudara Lewi Yeremia. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Doa kami juga bagi masyarakat dari berbagai profesi yang terkena dampak ekonomi dari pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Berkatilah anak-anak kami yang belajar dari rumah, bagi para guru, dosen, dan para pekerja yang bekerja dari rumah maupun bekerja di tempat kerja mereka, agar mereka dapat melakukannya dengan baik. Bagi para pengusaha kami berdoa agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola usahanya, sehingga terhindar dari melakukan PHK kepada para karyawannya. Pulihkanlah roda perekonomian bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk restorasi gedung gereja GKI Kuitang. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat bagi jemaat-Mu, sehingga segala kebutuhan biaya pembangunan dapat terpenuhi dan pembangunan dapat selesai pada waktunya. Ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dikatakan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan hari ini, Minggu 10 Januari 2021, akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan puji dari KJ 363 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktumu miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang maha kasih dan penyayang, pada saat ini kami datang bersujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan, menyerahkan persembahan pada hari ini ya Tuhan. Bapa, biarlah persembahan ini Engkau boleh berkenan mengkuduskan dan menyucikannya ya Tuhan, agar persembahan ini boleh layak di hadirat-Mu. Bapa, biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dunia ini, sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga orang-orang yang telah memberikan berkat rahmat daripada-Mu ini melalui gereja ini ya Tuhan. Bapa, kuduskan dan sucikanlah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat doa ini. Amin. Saudaraku, kesediaan Tuhan untuk merendahkan hati dan diri menjadi teladan agar kita dapat mengalami pembaruan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita terus berkomitmen untuk selalu berjalan bersamanya. Berjalan dengan juru selamatku, bila berbunga dan berair sejuk,
Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikuti. Ikuti Tuhan Yesus, aku maju dan ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut berbahaya apapun, bila ku dibimbing oleh Tuhanku. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, aku maju dan ku mengikutnya. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah telah usai, jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh, dan selamat hari Minggu.